是上古奇阵。听，盛世大人都留下吧。天了！这儿拍，把他们都变成狗了。哎，自食恶果的思维，就算没有灵力。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen bagian ke-88 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan pemimpin 8 sekte besar wilayah kuno yang mempertanyakan kenapa ada formasi yang dibuat oleh Yumantian. Salah satu pemimpin sekte mulai marah karena Yumantian sudah bekerja sama dengan orang luar untuk membuat formasi ini. Tapi ternyata formasi iblis darah yang dibuat oleh Jinsui bisa menekan semua energi spiritual yang dikeluarkan. Jadi hal tersebutlah yang membuat kekuatan spiritual masing-masing ketua sekte berhasil ditekan. Jinsui kemudian memperkenalkan dirinya di hadapan semua orang kalau dia merupakan tetua dari Istana Suci Lingwu. Diketahui Istana Suci Lingwu sudah bersembunyi selama ribuan tahun, tapi sampai saat ini masih ada salah satu pemimpin sekte yang mengetahuinya. Ternyata Jinsui meminta 8 sekte besar di wilayah kuno untuk menyerahkan kunci klan suci kepada Istana Suci Lingwu. Jika 8 sekte besar bersedia, maka Istana Suci Lingwu akan memberikan ampunan kepada mereka semua. Meskipun sudah mendapatkan tekanan dari formasi iblis kuno, tapi 8 sekte besar wilayah kuno tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pun akan bertarung sampai titik darah penghabisan melawan Istana Suci Lingwu. Tentu saja penolakan ini membuat Jinsui sangat marah. Dia tidak ragu menyebut semua orang di tempat ini merupakan orang tidak tahu diri. Tapi keanehan mulai terjadi kepada Jinsui di mana dia kehilangan kendali atas formasi iblis kuno yang sudah dibuat. Ternyata semua disebabkan oleh Chen Tian. Kalian sudah bersembunyi selama ribuan tahun tapi hanya bisa menggunakan trik kecil seperti ini, ucap Chen Tian kepada Jinsui. Jinsui pun kemudian bertanya apa yang sudah dilakukan oleh Chen Tian kepada formasi iblis kuno yang dia buat. Dengan menjentikan jari, King Chen Tian berhasil menghancurkan formasi iblis buatan Jinsui. Tentu saja hal ini membuat Jinsui kaget karena ternyata bocah di hadapannya sudah mempersiapkan formasi penangkal dari formasi iblis. Meskipun begitu, Jinsui masih percaya diri kalau kekuatan di wilayah kuno akan sepenuhnya tunduk kepada Istana Suci Lingwu. Jadi Chen Tian sama sekali tidak merubah keadaan. Setelah Jinsui berorasi di hadapan semua orang, Chen Tian hanya tersenyum karena dia berhasil memancing ikan besar keluar hari ini. Benar saja ketika Jinsui hendak melakukan serangan kuatnya, tiba-tiba saja datang Pak Tua Tianlong memberikan bantuan. Pertarungan antara Pak Tua Tianlong dan Jinsui akan kembali terjadi, di mana sebelumnya Jinsui adalah orang yang sudah memberikan racun penghancur tulang kepada Pak Tua Tianlong. Kehadiran Pak Tua Tianlong tentu saja membuat Jinsui kaget. Dia tidak menyangka Pak Tua Tianlong berhasil selamat dari racun penghancur tulang. Jinsui juga baru menyadari kalau kejadian hari ini pastilah merupakan rencana dari Pak Tua Tianlong untuk menyergapnya. Chen Tian sendiri kelihatan sudah bersiap untuk melakukan pertarungan melawan orang-orang Istana Suci Lingwu. Pertarungan besar di tengah altar pun akhirnya tidak bisa terhindarkan lagi. 盛世大人都留下吧。
Di saat Pak Tua Tianlong sedang sibuk melawan Jin Sui, Chen Tian malah dikeroyok oleh pasukan Istana Suci Lingwu. Meskipun begitu, Bang MC terlihat sangat santai menahan semua serangan sambil melakukan serangan balik. Kemampuan hebat dari Chen Tian ini langsung diakui oleh orang Istana Suci Lingwu. Mereka menganggap Chen Tian bukan hanya seorang alkemis, tapi juga seorang monster yang mampu menahan semua serangan. Sementara itu, ada salah seorang praktisi Istana Suci Lingwu yang memakan pil ledakan spiritual untuk memperkuat ranahnya. Pil ledakan spiritual ini cukup merepotkan karena memberikan bantuan kepada Istana Suci Lingwu untuk mengalahkan pemimpin 8 sekte besar. Ketika Sangguan Sulian hendak mendapatkan serangan, sang kakak Sangguan Wuhen terlambat untuk memberikan bantuan. Cukup beruntung King Chen Tian datang di waktu yang sangat tepat untuk membantu Sangguan Sulian. Hanya dengan sekali tebasan pedang saja, Chen Tian mampu mengalahkan praktisi Istana Suci Lingwu yang memakan pil ledakan spiritual. Meskipun begitu, Istana Suci Lingwu masih terlalu kuat untuk dikalahkan karena mereka datang hari ini dengan membawa pasukan yang kuat. Jin Sui pun meminta Pak Tua Tianlong untuk segera menyerah, maka dia akan memberikan ampunan. Bahkan di sini Jin Sui berencana menanam segel budak kepada setiap orang yang berada di wilayah kuno agar kelak mereka semua setia melayani Istana Suci Lingwu. Sementara itu, Yu Mantian mempertanyakan kenapa sekarang Chen Tian baru membuat segel padahal posisi mereka sudah terkepung. Ternyata Bang MC bukan sedang membuat segel abal-abal, melainkan dia sudah meniru segel formasi iblis penekan spiritual yang sebelumnya sudah digunakan oleh Jin Sui. Seketika orang-orang dari Sekte Binatang Hitam dan Istana Suci Lingwu berhasil ditekan oleh formasi buatan Chen Tian. Tentu saja pembuatan formasi ini membuat mereka bertanya-tanya bagaimana Chen Tian membuatnya. Hanya sebuah formasi kuno biasa, jadi aku tidak sulit untuk membuatnya, ucap Chen Tian kepada semua orang. Di saat yang sama, praktisi Istana Suci Lingwu masih berusaha melakukan serangan meskipun kekuatan spiritual mereka sudah ditekan. Tapi ya begitulah, tanpa kekuatan spiritual mereka semua hanyalah semut yang mudah dikalahkan oleh King Chen Tian. Sementara itu, Pak Tua Tianlong berhasil melakukan pukulan telak kepada Jin Sui. Dalam situasi ini, Jin Sui sendiri berniat kabur dan akan membalaskan dendam hari ini di lain waktu. Tapi hal aneh terjadi kepada Jin Sui di mana dia langsung muntah darah. Ternyata pukulan yang dibuat oleh Pak Tua Tianlong tadi mengandung racun penghancur tulang. Dengan racun penghancur tulang ini, tentu saja nyawa dari Jin Sui tidak akan tertolong lagi. Pak Tua Tianlong pun hanya tertawa sembari melakukan serangan terakhir untuk membunuh Jin Sui serta mengambil harta yang sudah dirampas dari orang-orang. Pak Tua Tianlong lekas menyerahkan semua harta tersebut kepada Chen Tian karena sedari awal Bang MC memang membutuhkan buah bayi untuk memulihkan keadaan Kaisar Ling Tian dan Tuan Jian. Bang MC pun tidak ragu untuk mengucapkan terima kasih karena Pak Tua Tianlong sudah berbaik hati menyerahkan semua harta ini. Seketika semua orang pun langsung berteriak kemenangan dan tidak ragu menyebut Chen Tian sebagai praktisi Raja Pil dari wilayah kuno. Di saat yang sama, Sangguan Sulian menyadari kalau Wu Chen dari wilayah kuno merupakan Chen Tian yang selama ini dia kenal. Dia pun merasa cukup senang karena Chen Tian belumlah mati. Kebahagiaan dari Sangguan Sulian mengetahui Chen Tian masih hidup menjadi bahan ejekan Sangguan Wuhen. Sangguan Wuhen mengetahui kalau adiknya menyukai Chen Tian meskipun sikap yang ditunjukkan oleh Sangguan Sulian selama ini selalu berbeda. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys.
Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.